Haleluya. Dia kekuatan kita yang sertai perjalanan hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, shalom, selamat malam. Senang bisa jumpa lagi dengan saudara seiman dimanapun berada yang menyaksikan renungan ini. Saya mau berbagi sedikit di zaman yang sangat canggih ini, dan kita mudah sekali mendapatkan informasi, mudah sekali mendapatkan banyak pengajaran. Harus kita sadari, kita harus memproteksi diri kita dengan dan memfilternya sesuai dengan Injil kebenaran. Artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Alkitabiah, walaupun kelihatannya itu pengajaran Alkitab, tetapi jika dia menabrak kaidah-kaidah Alkitabiah yang lain dan menabrak kebenaran firman Tuhan yang lain, saya rasa itu bukan Injil yang sejati. Nah, malam ini saya mau coba mengangkat satu permasalahan di surat Galatia, di mana Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Galatia karena kecemasan dan kekhawatiran dia atau kemarahan dia terhadap jemaat Galatia ini yang begitu mudah berbalik dan mengikuti Injil lain atau pengajaran yang palsu. Nah, harus saya jelaskan terlebih dahulu latar belakang jemaat Galatia ini. Banyak orang Yahudi yang notabene hidup besar di bawah pengetahuan dan ikatan hukum Taurat. Sedangkan pada saat pemberitaan tentang keselamatan itu adalah suatu anugerah, hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita melakukan hukum Taurat baru kita selamat, tetapi oleh karena kasih karunia Kristus, Allah di dalam Kristus. Maka hal ini sepertinya belum siap mereka terima. Oleh sebab itu mereka mencoba untuk memasukkan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan pesan dari Injil itu sendiri, yaitu Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan olehnya untuk setiap orang dapat diselamatkan.
Yesuslah iman kita terhadap Kristus yang menyelamatkan kita. Ini membuat mereka agak sedikit terganggu, mungkin membuat mereka agak sedikit belum bisa menerimanya. Oleh sebab itu, mari saja kita baca dalam Galatia pasal yang pertama mulai ayat yang ke-6. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Artinya sebelumnya Rasul Paulus mereka telah memberitakan Injil kepada jemaat Galatia. Terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada seorang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi ini satu ungkapan kemarahan dari Rasul Paulus. Nah, kalau mau dilihat fenomena ini terus berkembang dari zaman ke zaman, dan gereja selalu diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran yang mencoba untuk menggiring orang keluar dari Injil yang sejati. Nah, kita harus tahu dulu Injil yang sejati itu apa, sebelum kita bisa mendeteksi pengajaran-pengajaran atau Injil yang lain atau yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang sejati adalah pemberitaan tentang Kristus. Jadi Injil yang sejati pusatnya adalah Kristus. Pusatnya adalah missio Dei, misi penyelamatan Allah kepada manusia, misi pendamaian, misi bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya. Itu Injil yang sejati. Di dalam Kristus segala kepenuhan Allah itu ada. Allah yang tadinya tidak terlihat, Allah yang tadi ada di dalam satu kemisterian, di dalam kuasa kemuliaan yang tak terjangkau oleh otak pikiran kita yang sekecil ini, atau oleh segala macam ciptaan, Dia datang memperkenalkan dirinya. Nah, Injil mencatat Injil yang sejati adalah menggiring orang kepada jalan keselamatan, menggiring orang kepada Allah yang benar. Itu Injil yang sejati. Injil yang sejati adalah Injil yang berbicara tentang penebusan. Karena karena saya bicara dalam konteks kita orang percaya, kita tahu bahwa kita semua telah berdosa dan tidak ada satu orang pun yang benar. Dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, karena Adam dan Hawa telah gagal jatuh di dalam dosa, dan karena pelanggaran satu orang, dikatakan firman Tuhan, maka dosa masuk. Nah, Injil yang sejati mengantarkan kita kepada posisi kita semula sebelum kita jatuh dalam dosa. Nah, ini harus kita deteksi dulu supaya kita bisa tahu Injil yang palsu. Nah, sekarang Injil yang palsu yang seperti apa? Pengajaran yang palsu seperti apa? Indikatornya yang dapat kita lihat di sini, ada beberapa ajaran yang benar dan yang sesat seperti ini. Ada beberapa patokan yang bisa kita gunakan. Salah satu patokannya mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan yang sebenarnya bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil, itu patokannya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi ada orang-orang yang coba untuk mengacaukan. Apa yang dikacaukan? Pemahaman tentang karya keselamatan,
pemahaman tentang Yesuslah jalan satu-satunya. Tidak ada, bukan jalan salah satunya, tapi jalan satu-satunya. Jadi jikalau ada pengajaran-pengajaran seperti ini Injil yang lain. Jadi gampang sekali untuk kita mendeteksinya. Kemiripannya sama, tetapi kalau kita adalah Kristen sejati, kita bisa tahu di situ. Dia biasa datang menimbulkan kekacauan. Kalau kekacauan dalam arti hal yang mendasar, yaitu hal keselamatan. Kalau kekacauan dalam arti mungkin hanya sekedar hal-hal yang tidak punya sangkut paut dengan keselamatan, mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi kalau kekacauan yang dia bawa adalah sesuatu yang berdampak terhadap pemahaman tentang keselamatan, nah itu dia. Itu pasti Injil yang lain. Itu pasti Injil yang palsu. Sebab dalam prinsip keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di luar Yesus. Mau dia profesor teologi, mau dia berilmu setinggi apapun, mau dikatakan dia memiliki kemajuan teologis, tetapi pada saat dia memberikan satu pernyataan bahwa ada kemungkinan keselamatan di luar Kristus, menurut saya itu bukan Injil yang diberitakan oleh para rasul, dan itu bukan Injil yang dimaksudkan oleh Paulus. Jangankan manusia, dia tekankan malaikat sekalipun terkutuklah dia. Artinya apa? Mari coba kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 16, saudara. Yohanes 4 ayat 16. Ini prinsip ya, prinsip keselamatan ya. Kita belajar sama-sama. Saya tahu saudara pasti sudah tahu ini, biar kita saling mengingatkan. Yohanes Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14. Ya, ini kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini Yesus yang berkata langsung. Kalau Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup," masakan ada manusia yang datang dengan gelar profesor doktor teologis dan dia berkata, "No, ada jalan lain selain Yesus"? Itu orang terkutuk, saudara, ya. Dia mau melampaui dari Kristus. Seorang dan tidak ada seorang pun, ini clear, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. That's it. Ini prinsip keselamatan. Yesus bilang, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa jika tanpa melalui Yesus." Jadi kita di sini bisa melihat indikatornya. Jadi kalau sudah ada pengajaran-pengajaran yang agak sedikit, mungkin kelihatannya dia bisa untuk meyakinkan banyak orang dengan cara dia untuk mengaitkan ayat sana dan ayat sini, atau argumentasinya. Bagaimana dengan orang-orang yang mati sebelum zaman Yesus? Nah, ini kan entah dia sangat pintar atau saya yang bingung bagaimana. Tapi kan firman Tuhan jelas katakan, semua nubuat para nabi, kitab sebelumnya, kitab-kitab para nabi, Mazmur atau maupun Taurat, itu ujung-ujungnya berbicara tentang Kristus. Artinya, jika mereka percaya dengan kitab-kitab para nabi, nubuat para nabi, maupun Taurat itu sendiri, artinya mereka percaya akan nubuat tentang si Kristus. Kalau mereka percaya terhadap kitab-kitab itu, artinya mereka percaya akan Kristus, biar tetap selamat. Tetapi kalau mereka tidak percaya, ya pasti binasa. Nah, haleluya. Saya mau baca satu ayat lagi dalam Efesus 2 ayat 8. Kitab Efesus. Malam ini kita banyak baca ayat saja, karena nanti
Kalau tidak baca ayat kita bisa keliru. Efesus 2 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Apa kata firman Tuhan di situ? Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Clear. Jadi keselamatan itu hanya kasih karunia. Kasih karunia itu bisa kita dapati pada saat kita menerima Yesus. Kita menerima Kristus. Dialah kasih karunia Allah itu. Di dalam dia keselamatan itu berada. Di luar dia tidak ada keselamatan. Jadi malam ini pesan saya, kenali ajaran-ajaran seperti ini. Kalau soal pengajaran yang tidak menyangkut paut dengan keselamatan, mungkin bisa kita diskusi atau dialogkan. Tetapi jika menyangkut dasar pemahaman keselamatan, tidak ada toleransi. Jadi, nah sekarang saya akan mau coba angkat satu isu lagi. Saya beberapa hari menonton sebuah video debat, dan ada satu pemahaman yang menurut saya sangat-sangat berbahaya ya saudara. Ini melanggar menurut saya, setidaknya menurut saya, tapi saya percaya orang-orang yang sekolah dan belajar teologi dan belajar sejarah penulisan Alkitab juga mungkin setuju. Kaidah kita tidak bisa menafsir atau mengklaim suatu ayat dan menabrak kaidah-kaidah Alkitab, atau menabrak begitu banyak ayat yang menjelaskan sesuatu hal yang bertentangan dengan ayat yang kita pakai. Contohnya, ada satu orang berkata begini, orang yang mati selama 4 hari itu masih bisa didoakan untuk selamat. Nah, pada saat saya mendengar, saya sedikit tergelitik dan sedikit tertawa. Dia memakai argumentasi Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, karena Lazarus sudah mati 4 hari dan Yesus membangkitkan Lazarus. Itu argumentasi dia. Ya, saya setuju. Nah, tetapi harus kita pahami di sini konteks Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu apa? Karena kalau kita melihat, kalau kita mau memakai merujuk kepada ini, pengajaran ini menabrak kaidah-kaidah Alkitab yang lain yang berkata bahwa orang mati tidak lagi punya hubungan dengan orang hidup. Banyak ayat yang bisa kita buka. Coba kita, supaya menguatkan, coba kita baca di dalam Mazmur 146 ayat 4. Mazmur, kitab Mazmur. Mazmur 146. Ayatnya yang ke-4. Apabila nyawa melayang, artinya mati ya saudara, ia akan kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Jadi selesai. Maksudnya apa ya? Maksudnya dia pada saat dia hidup. Segala sesuatu selesai. Buku kehidupannya selesai, ditutup di situ. Artinya kalau mau selamat ya waktu masih hidup. Maksud mau selamat ya waktu hidup. Tidak bisa lagi, sudah mati. That's it, selesai. Sudah tidak ada hubungan lagi. Kita tidak bisa mendoakan orang yang sudah mati supaya pindah dari neraka ke surga. Wah, itu menurut saya itu pemahaman yang menabrak kaidah-kaidah Alkitabiah dan tidak sesuai dengan tujuan maksud iman kekristenan. Tidak, menurut saya itu hal yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Ataupun dalam Pengkhotbah 9, kita Pengkhotbah, kita buka Pengkhotbah
Ayat yang kelima dan ayat yang ke-10. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada yang mereka sudah lenyap. Ayat 10. Jelas itu ya saudara. 10-nya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya pada saat mati sudah tidak ada kesempatan. Kesempatannya ya waktu hidup. Jadi argumentasi itu menurut saya tidak pada konteksnya. Mungkin konteksnya Yesus harus segala sesuatu yang Yesus buat dalam dunia itu adalah untuk menggenapi segala sesuatu yang telah tertulis untuk dia. Saya teringat satu begini. Pada saat Yohanes Pembaptis sebelum kepalanya dipenggal mati oleh Herodes, Yohanes Pembaptis juga sempat ragu terhadap Yesus. Padahal dia orang yang membaptis Yesus, dia orang yang berkata, lihatlah anak domba Allah itu yang menanggung dosa isi dunia. Dia yang berkata, aku pun tidak layak membuka kasutnya. Tetapi dia sempat, Yohanes Pembaptis, manusia yang besar itu, sempat ragu terhadap Yesus. Kenapa saya bilang sempat ragu? Ada satu ketika Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk pergi bertemu dengan Yesus dan bertanya demikian, apakah engkau orangnya, ataukah kita harus menanti yang lain? Berarti keraguan Yohanes, saudara. Tetapi saudara lihat, yang Yesus jawab itu luar biasa. Yesus tidak jawab, oh itu saya ya, kasih tahu Yohanes, akulah Mesias. No. Yesus menjawab dengan sesuatu yang luar biasa. Dia bilang sama murid-murid, Yohanes, pergi, katakan apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar. Nah, pertanyaan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar? Yang mereka lihat, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, orang kusta disembuhkan, mujizat, kelepasan, pembebasan, orang terikat setan dilepaskan. Nah, ini tanda-tanda kemesiasan Yesus. Tinggal saja pergi kasih tahu, mereka sampaikan itu, dan Yohanes mati dengan tenang walaupun kepalanya dipenggal. Jadi jawab Yesus luar biasa. Nah, kalau soal Yesus membangkitkan Lazarus, itu pun salah satu tanda kemesiasan dia. Sebab Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, Allah yang jadi manusia, Tuhan itu sendiri, dia membangkitkan Lazarus dari yang sudah mati 4 hari. Dan cara Yesus membangkitkan kan keren ya saudara. Panggil keluar. Pertanyaannya, kalau Yesus, kan banyak yang bilang Yesus kan bukan Tuhan. Terbukti di salib dia teriak Eloi Eloi lama Eli Eli lama sabatani dan sebagainya. Nah, ini Yesus menunjukkan dia Allah dan Tuhan. Kalau memang dia bukan Tuhan, pasti dia akan berdoa begini, Bapa, bangkitkanlah Lazarus. Atau dia akan berkata,